Halo semua teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di channel yang sama, itu Ngopi Bareng. Nah, kebetulan channel ini baru saya bangun. Tujuannya apa? By the way, tujuan channel ini saya bangun, kita akan sharing-sharing bareng di channel ini. Kemungkinan yang saya bahas atau kita bahas di channel ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan digital, IT ya, atau mungkin bisa dikatakan pembahasan tentang atau tutorial-tutorial tentang digital atau IT, dan mungkin bisa tentang materi-materi atau berita-berita viral yang berhubungan dengan digital. Jadi kalau kalian ada request yang berhubungan dengan digital dan juga IT, silakan di komen saja di bawah, oke? Dan jadi channel ini benar-benar saya bangun untuk kita sering-sering aja, karena judulnya juga ngopi bareng kan. Dan di seri ngopi bareng yang pertama ini kita akan membahas tentang robotika dan penyusunannya. Siapa di sini yang nggak pernah dengar kata-kata robotika? Yang namanya robotika itu pasti tidak asing lagi buat kalian semua. Apalagi sekarang banyak ekstrakurikuler tentang robotika ya, baik di SMP, SMA, SMK, dan kuliah. Apa sih robotika itu sendiri dan apa yang dibahas di dalam robotika itu sendiri? Menurut Wikipedia, robotika adalah suatu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktur, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Jadi di dalam robotika, singkatnya, kita akan diajari membuat sebuah robot, yang mana robot itu diciptakan dengan tujuan tertentu untuk membantu melakukan sesuatu hal dengan lebih efisien, membantu manusia melakukan sesuatu kegiatan agar kegiatan tersebut lebih efisien dan tertata. Nah, lalu sistemnya itu apa saja sih? Kok bisa sih robotika itu bisa membantu manusia? Apa yang ada di dalam robot itu? Apa yang ada di dalam otak robot itu? Dan kenapa dia bisa berkomunikasi lah istilahnya dengan manusia? Sistem robotika disusun oleh beberapa hal. Nah, untuk sistemnya sendiri, robotika ini terdiri dari 3 sistem ya. Yang pertama itu robotiknya sendiri, terus energy system, sama industri automation. Jadi robotik itu adalah sistem perancangan robotnya. Biasanya itu menggunakan sistem elektronik ya. Buat kalian yang anak-anak elektro pasti udah diajarkan, dan kemungkinan orang-orang yang ikut robotika itu pertama kali yang diajarkan dulu tentang perakitan dulu ya, tentang elektronik tersebut. Jadi bagaimana cara merakitnya, terus bagaimana cara arus DC, AC, terus cara agar bisa menyimpan energinya, terus merakit bodi robot sampai dari tangan, kaki, dan lain-lain ya. Terus yang kedua itu energi sistem. Nah, energi sistem ini bisa dipecah lagi menjadi 2 ya, computer vision sama programming ya. Nah, yang computer vision itu biasanya yang istilahnya semacam kayak data-data untuk menerjemahkan bahasa robot agar bisa dimengerti manusia, dan bahasa manusia bisa dimengerti oleh robot. Jadi ada satu orang misalnya itu programming. Nah, di dalam programming ini dia itu memprogram robot. Jadi robot yang sudah dirangkai itu diberi otak ya.
diberi otak. Nah, di dalam otaknya itu ada sebuah kayak program-program, yang mana programnya itu nanti diproses agar bisa berinteraksi kepada manusia, dan bahasanya pun bisa dimengerti oleh manusia. Begitupun sebaliknya. Dan programming sendiri di sini itu kan banyak ya. Tapi yang sering digunakan untuk robotika ini biasanya sih Java, PHP, sama ya MySQL. Kalau sekarang mungkin ada tambahan, mungkin ada yang Python mungkin, atau mungkin yang lain. Cuman dulu itu Java, paling Java, MySQL sama PHP. Terus yang industri automation ya. Industri automation ini berkaitan dengan smart mesin. Jadi di dalam yang saya bilang tadi, di dalam robot itu terdapat otak ya. Yang otak ini yang dirancang untuk agar bisa menerjemahkan bahasa. Itu salah satu adalah keunggulan dari robot tersebut yang dinamakan smart mesin, atau juga bisa dinamakan bisa ada kata, kalau kalian tahu, kalau ada robot yang bisa mengeluarkan sensor atau suara pendengaran, atau mungkin bisa mengakses sesuatu, melacak sesuatu, itu pasti di dalamnya itu ada namanya smart mesin yang dirancang oleh sang perakit robotika tersebut. Terus ada juga yang namanya machine learning. Nah, machine learning ini mesin pembelajaran. Jadi di setiap robot yang dibuat itu pasti ada sistem pembelajarannya, baik finishing atau sudah finishing. Finishing ini maksudnya sebelum finishing itu robot itu dilatih, itu ada pembelajarannya. Bagaimana ini ya, bisa diatasi. Jadi sebelum dipasarkan, robot-robot ini itu udah melalui seleksi lah istilahnya. Kalau ada miss-nya, ada salahnya, itu bisa diperbaiki dan bisa diketahui waktu itu juga, seketika itu juga. Dan kalau misalkan lolos di seleksi pra robotika ini, pra finishing lah ya. Pra finishing ini, kemudian finishing. Nah, finishing ini kemungkinan ya namanya mesin ya. Mesin itu pasti kan ada kerusakannya. Walaupun enggak sehari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin dalam jangka waktu setahun, 2 tahun ada problem di dalam robotnya atau di dalam smart mesinnya. Nah, itu bisa ketahuan karena sudah melalui proses tahap learning tadi, pembelajaran. Jadi sebelum dipasarkan kita seleksi dulu lah istilahnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Nanti mungkin video ini mungkin kita potong-potong, kita edit, kita ada gambarnya ya, biar lebih jelas. Oke. So, kalau ada yang salah, ada yang kata-kata saya yang salah, karena saya juga baru belajar ini di sini. Dan semua materi ini saya ambil dari hasil riset dari Wikipedia, dari jurnal penelitian dari universitas, salah satu teknologi yang lumayan terkenal tentang robotika juga ya. Jadi kalau ada yang salah, mungkin ada yang apa, atau ada yang kurang, atau mungkin ada yang perlu ditambahi, silakan komen. Dan mohon maaf, saya tidak mau menyinggung siapapun di sini. Kita sama-sama belajar ya. Oke. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang kelihatannya susah, kalau kita mau belajar, kalau kita mau punya kemauan, pasti akan mudah. Yang namanya membuat robot itu enggak mudah. Kita perlu kerjasama antara elektro, antara TI, antara mungkin di bidang lain-lain ya. Tapi ya kalau kita ada kemauan pasti bisa. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita mempunyai satu tujuan itu sebenarnya mudah. Karena kita nggak punya kemauan dan kita nggak punya usaha, ya pasti susah. Jadi sahabat semuanya,
tetap harus bisa semangat. Oke, salam dari saya, ngopi bareng. Jangan lupa ngopi dulu sebelum melakukan aktivitas. Bye.